Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, menjaga anggota tubuh kita itu adalah perilaku orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang kemudian berusaha untuk menjaga dari azab Allah, dari murka Allah, dari siksa Allah, lalu kemudian dia menjaga anggota tubuhnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang atau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama 7 anggota badannya plus hati itu. Sudah selesai sampai di situ muhasabahnya, lalu kemudian kalau kita sudah berusaha menjaga menjadi orang yang bertakwa itu, yang setiap Jumat itu diingatkan oleh khatib Jumat, sehingga luar biasa itu ya, hari yang dipilih Allah, hari Jumat, untuk mengingatkan ketakwaan itu. Dan itu tiap pekan, tiap Jumat itu diingatkan, ayo bertakwa, supaya tidak lupa. Nah, kalau sudah berusaha untuk menjadi orang bertakwa, menjaga 7 anggota badan itu plus hati itu, apa buah yang akan dirasakan oleh orang yang bertakwa? Di dalam Quran surat At-Talaq ayat 2-5 itu disebutkan, orang yang bertakwa itu paling tidak dia akan diberikan 5 macam buah dari ketakwaannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, itu yang pertama. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian di ayat berikutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kemudian di ayat yang berikutnya lagi, yang terakhir itu, wa may yattaqillaha yukaffiru anhu sayyi'ati wa yu'dim lahu ajra. 1. Allah akan beri jalan keluar, membuka jalan keluar dari masalahnya. Jadi menjadi orang bertakwa bukan berarti tidak punya masalah. Menjadi orang baik, sudah sholat jamaah yang baik, sudah ngaji, sudah jadi orang baik, bukan berarti tidak punya masalah. Tetapi Allah berjanji akan memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalahnya. Jadi selama kita masih hidup, pasti akan diuji dengan begitu, punya masalah. Jadi kalau tidak mau punya masalah, di kuburan. Maka ketika ada orang yang menginginkan, ekspektasinya besar, gimana ya orang kok ngerasani saya, gimana orang kok bisa benci saya, capek saya hidup. Nah, ada orang begitu. Di mana tempat yang kira-kira enak tuh, tenang, tadi saya cari-cari gimana sih tempatnya, lalu kemudian dibawa, ayo sini kalau mau ke tempat itu, dibawa ke kuburan. Sampai di sana, menbek nataro, saya tenang, saya nyaman, tadi saya nyacai tadi masalah, ya dia kan mati itu. Jadi selama hidup ya enggak, jadi termasuk orang bertakwa pun bukan berarti kemudian bebas. Mentang-mentang sudah jadi orang baik, mentang-mentang sudah sholat, rajin ngaji, kok tidak punya mati? Tidak. Makanya disebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar bagi orang bertakwa terhadap masalah-masalahnya, bukan bebas dari masalah. Jadi supaya tidak salah, saya sudah jadi orang baik gini-gini kok masih gini ya Allah, bukan. Allah akan berikan jalan keluar terhadap masalah-masalahnya. Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lalu kemudian Allah akan memberi jalan kemudahan terhadap urusan-urusannya. Punya banyak urusan ini ribet, Allah akan berikan jalan kemudahan terhadap urusan-urusannya. Lalu
ini yang justru yang terpenting untuk akhirat kita adalah Allah akan hapus kesalahan-kesalahannya dan dosa-dosanya, dan Allah akan melipat gandakan pahala baginya. Itu bagi orang yang menjaga tadi itu, menjaga organ-organ tubuhnya, dan merupakan salah satu buah dari ketakwaan. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, sedikit pada kesempatan ini saat menjelaskan tentang yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang dihadapi orang bertakwa itu. Wa yaj'al lahu min amri yusra, memberi jalan kemudahan dalam urusannya itu. Dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 4 itu, Syekh Umar Sulaiman Al-Askar itu dalam kitab At-Taqwanya itu, tulisan beliau tentang At-Taqwa itu, beliau memberikan beberapa contoh gambaran. Yang pertama, dalam perang Badar. Jadi dalam perang Badar itu saat orang-orang beriman, orang-orang bertakwa itu sudah berada dalam situasi yang kondisi yang lemah itu. Dari sisi jumlah saja sudah tidak mungkin menang gitu. Di perang Badar itu tidak mungkin menang sudah. Tapi orang-orang mukmin, orang-orang bertakwa itu, lalu Allah beri jalan keluar, Allah beri kemudahan dengan diturunkannya para malaikat Allah. Jadi dibantu oleh malaikat. Allah itu memberi pertolongan, diberi jalan keluar pada saat titik tertentu sudah kolaps, susah itu, Allah akan berikan jalan keluar. Nah, di dalam Quran surat Ali Imran ayat 124 sampai 127 itu disebutkan itu, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yabbitahum fayanqalibu khaibin. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bala bantuan itu untuk membinasakan segolongan orang-orang kafir atau untuk menjadikan mereka hina, lalu mereka kembali dengan tidak memperoleh apa-apa. Nah, kemudian yang kedua, beliau berikan contoh jalan keluar itu terhadap kesulitan yang dihadapi orang-orang beriman dalam kehidupan dunia atau masalah-masalah dunia itu. Yang kedua, beliau berikan contoh hadis yang sudah masyhur, yang sudah kita kenal bersama, adalah tentang 3 orang yang kemudian terjebak dalam gua saat kemudian berlindung dari hujan lebat, lalu kemudian menutup gua itu, batu yang ada itu, dan itu tidak bisa keluar, sangat susah dan tidak mungkin, tidak bisa karena sudah tertutup. Apa yang kemudian dilakukan ketika mereka sudah pasrah, sadar tidak bisa menyelamatkan diri kecuali ada pertolongan dari Allah, lalu mereka bertakarrub kepada Allah dengan wasilah amal terbaik yang mereka lakukan, sehingga kemudian Allah memberikan jalan keluar terhadap masalahnya itu yang berat itu. Sehingga kemudian katanya Syekh Ahmad Umar Hasin itu, salah seorang guru besar ilmu hadis di Kairo itu, di Kisah Sunnahnya itu menyatakan bahwa riwayat tentang 3 orang ini merupakan bukti yang sangat kuat bahwa amal soleh yang dilakukan ikhlas karena Allah itu akan memberikan keselamatan kepada seorang hamba. Jangankan di akhirat, di dunia saja dia sudah akan merasakan itu. Amal soleh terbaik yang dia lakukan dan ikhlas karena Allah semata-mata, itu akan memberikan keselamatan terhadap dirinya nanti, terlebih di akhirat. Tetapi di dunia dia juga akan sudah merasakan nikmat bisa diberikan jalan keluar terhadap persoalan dirinya dan dimudahkan terhadap urusannya. Nah, belajar sedikit dari apa amalan terbaik 3 orang ini untuk kita bisa jadikan amal juga atau inspirasi dari yang dilakukan oleh 3 orang ini. Yang orang pertama mengadu
kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni kana li abawani syaikhani kabirani. Ya Allah, saya punya orang tua, bapak dan ibu sudah lanjut usia, ya. Selalu saya beri dia susu di malam hari yang tidak aku berikan kepada siapapun, bahkan keluarga pun. Yang pertama kali aku dahulukan adalah orang tua. Kemudian suatu hari saat aku mencari kayu, aku agak pulang larut malam karena jauh tempatnya, dan ketika agak larut pulang, kulihat orang tuaku sudah tidur. Aku bawa itu susu itu, aku tunggu mereka bangun sampai menjelang subuh, baru mereka bangun, lalu kemudian dikasihlah minuman susu. Padahal sejak semalaman anak-anaknya juga menangis, tidak dikasih karena mendahulukan orang tuanya. Lalu kemudian dia mengatakan, Allahumma in kunta ta'lam anni fa'altu dalika ibtiqa'a wajhika fafruj anna furjatan nara minhas sama. Ya Allah, jika apa yang aku lakukan ini engkau ridhoi, engkau tahu apa yang aku lakukan itu karena hanya ingin mengharap ridhomu, maka tampakkanlah pada kami agar bisa terbuka dan kami bisa melihat langit. Seret, terbuka. Itu menjadi amal. Jadi amal soleh itu bisa menjadi wasilah ketika kita berada, kalau amal yang kita lakukan terbaik dan ikhlas, menjadi wasilah kita akan dibukakan jalan keluar terhadap masalah-masalah kita. Akhirnya terbukalah sedikit pintu itu, sedikit bermuhasabah buat kita bagaimana yang sudah kita lakukan pada orang tua kita. Jadi kalau di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 itu memang penekanannya berbakti kepada orang tua itu adalah pada saat sudah lanjut usia atau sepuh. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jadi penekanannya berbakti pada orang tua itu adalah pada saat usia lanjut, ya, walaupun berbaktinya pada orang tua itu sudah dimulai sejak kita remaja terus, tetapi orang berbakti atau tidak itu penekanannya justru kalau orang tuanya sudah sepuh. Kenapa? Katanya Imam Al-Qurtubi itu dalam tafsirnya, kenapa ditekankan pada masa usia lanjut? Karena pada waktu sudah usia lanjut itu membutuhkan perlakuan yang lebih baik dan sabar, karena posisinya sudah lemah. Jadi itu bakti pada orang tua itu karena orang tuanya sudah lemah. Kalau kemarin-kemarinnya walaupun berbakti, orang tuanya gege. Tapi kalau bukti bahwa dia berbakti itu kalau orang tuanya sudah lemah, lemes itu. Mau ndak masih ngerawat. Kalau kemarin kan masih gege, bahkan butuh-butuh. Sekarang orang tuanya udah pensiun, udah ndak bisa ngapa-ngapain, lemah. Disitulah bakti anak pada orang tua. Dan secara psikologis memang semakin lama semakin berat, semakin bosan, semakin jenuh. Di situ ujiannya anak bisa berbakti atau tidak pada orang tua. Nah, di situ juga disebutkan kalimat tunggal, ya, imma yablughanna indakal kibar. Jadi kalau sudah sampai umurnya di usia lanjut al-kibar, disebutkan di situ adalah ibu dan bapak sama aja, ya. Jadi disebutkan kibar tunggal itu maknanya ya ibu dan bapak, tidak boleh ke bapaknya saja atau tidak boleh ke ibunya saja, dua-duanya. Walaupun ada hal yang harus diingat oleh anak bahwa pengorbanan ibu jauh lebih besar dari bapaknya, sehingga kemudian ketika Rasulullah bertanya siapa yang paling utama dihormati adalah ibu. Nah, ini juga memberikan pelajaran kisah di Bani Israel, Juraij yang kemudian dipanggil oleh ibunya padahal dia sedang sholat, lalu kemudian karena tidak menyaut, karena dia sholat sunnah, gitu. Ceritanya kan begitu. Maka mengutamakan orang tua itu jauh lebih penting daripada amalan-amalan sunnah, sampai segitunya. Sampai kemudian di kisahnya Juraij itu, ibunya Juraij kemudian berdoa, kamu tidak akan mati kecuali kena fitnah. Akhirnya kena fitnah,
dituduh serong dengan seorang perempuan. Itu cerita yang sudah kita sama-sama ketahui. Jadi penting untuk berbakti kepada orang tua ini, ya. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan tentang ini banyak, karena ada, boleh ndak ngikutin ndak ngurus anak istri tapi ngurus orang tua, mana lebih didahulukan orang tua apa suami? Itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu adalah hal yang kalau dipilah-pilah sebenarnya kalau sudah sama-sama bertakwa tidak akan seperti itu. Jadi tidak akan ada pertanyaan mana lebih didahulukan orang tua apa suami. Nah, suami yang bertakwa tentu akan mendukung istrinya juga berbakti pada orang tua. Tidak mungkin pilih orang tuamu apa aku. Itu otoriternya seorang suami itu. Kok ada pertanyaan begitu? Kalau orang suaminya bertakwa, didukung. Sanalah dek, kasihan orang tuamu, mendukung. Bukan kemudian engkau apa orang tua nak. Nah, itu gimana ya? Ada hal lah. Atau kemudian mau meniru Umar, enggak? Umar itu nyuruh anaknya cerai, istrimu itu tidak baik. Atau kepada bagaimana Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, itu istrinya tidak baik. Sekarang saya mau ngikutin orang tua saya, suruh cerai istri saya, Ustaz, gimana? Nah, maka kemudian saya Ibnu Taimiyah, jangan begitu, lihat. Ya, kalau orang tuamu seperti Umar tidak apa-apa, ikutin gitu kan. Nah, kalau orang tuamu juga masih model begitu. Nah, sekarang bagaimana bakti itu? Ini pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang muncul di masyarakat. Tetapi kesimpulannya yang pertama itu, dia punya amal terbaiknya adalah karena dia begitu berbakti kepada orang tuanya, ikhlas karena Allah. Kuncinya di situ. Amal terbaik yang dia lakukan ikhlas karena Allah, sampai kemudian bisa menjadi wasilah keluarnya dari kesulitan masalahnya adalah berbakti kepada orang tua. Nah, berikutnya yang kedua, orang yang kedua berdoa pada Allah, Allahumma in kunta ta'lam anni kuntu uhibbu imra'atan min banati ammi ka'ashaddi ma yuhibbur rajulun nisa. Ya Allah, dahulu aku sangat mencintai, suka banget kepada putri pamanku, sepupunya. Aku sangat suka pada dia, cinta banget, pingin sama dia. Namun suatu saat ketika ada kesempatan, ini singkat cerita, dia menolak ketika aku akan melakukan hubungan dengannya, padahal itu sudah ada kesempatan, karena dia putri pamanku itu atau sepupu putri paman itu atau sepupuku itu butuh uang 120 dinar. Karena dia butuh uang, aku kaya, aku beri dia. Lalu ada kesempatan untuk saya berhubungan dengannya. Saat aku akan melakukan hubungan itu, lalu perempuan itu berkata, ittaqillah, takutlah kamu pada Allah, takutlah pada Allah. Lalu aku berdiri dan lalu meninggalkannya. Jadi uangnya diberikan sudah, lalu kemudian ditinggalkan. Ittaqillah, takutlah kamu pada Allah. Fa in kunta ta'lam anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj anna furjatan. Ya Allah, jika engkau tahu aku mengerjakan itu karena engkau takut karena kepadamu, ya Allah, benar-benar mengharap ridhamu, aku tinggalkan keinginan syahwatku itu, maka lepaskan kesukaran yang sedang kami hadapi. Lalu kemudian terbuka lagi. Jadi amal kedua yang utama itu adalah terhindar dari perbuatan zina. Ini mengingatkan kita pada seorang pemuda yang minta kepada Rasulullah itu dengan tenangnya gitu kan. Dia bilang sama Rasulullah, ini buat pelajaran kita, buat bapak-bapak dan ibu-ibu juga. Ketika ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah SAW, itu dalam Ar-Rasul Al-Muallim itu, karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah itu, dia menceritakan hadis ini yang sudah sama-sama kita dengar juga. Seorang pemuda yang dengan mudahnya mengatakan, ya Rasulullah, idzan li bizina, izinkan aku berzina ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Ya tentu sahabat-sahabat pada waktu itu sudah agak mangkal juga, tapi oleh Rasulullah dihalangi. Sudah, biarkan, ayo mendekat sini, ini suruh dekat.
Nah, ketika sudah dekat dengan Rasulullah SAW, lalu Rasulullah pelajarannya bagus tuh, tidak marah Rasulullah, tapi pakai logika, diajak berpikir. Atuhibbuhu li ummik, jika seandainya kamu suka mau berzina, bagaimana kalau ibumu dizinai orang? Lalu dia wallah jalanillahu fidau, enggak ya Rasulullah, macam-macam kalau ibu saya. Lalu terus ditanya oleh Rasulullah satu-satu, bagaimana kalau kemudian kepada anak perempuanmu, kepada saudara perempuanmu, kepada bibimu, kepada bibimu dari ibumu, dari ayahmu? Lalu pemuda itu tetap menjawab, wallah ja'alani fida'uk, jadi saya akan jadi jaminan. Macam-macam itu bahasanya kan begitu. Lalu Rasulullah menyatakan, walan nas yuhibbunahu li ummatihi, maka begitu pun juga dengan orang-orang yang lain, mereka tidak akan suka. Lalu kemudian Rasulullah fawada ayadahu alaihi, lalu Rasulullah pegang dadanya anak itu, pemuda itu, kemudian berdoa, Allahumma fir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Inilah doa yang bisa kita baca buat anak-anak kita, buat siapapun penaan kira-kira pubertasnya bahaya ini kelakuannya, maka doakan saja, pegang dadanya atau pegang kepalanya, lalu doakan begitu, Allahumma fir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosa anak ini, sucikan, bersihkan hatinya, lalu jaga kemaluannya, jaga kehormatannya. Nah, ketika Rasulullah berdoa pada pemuda ini, maka lalu kemudian disebutkan berikut-berikutnya menurut cerita para sahabat itu, falam yakun ba'da dzalika al-fata yang kalibu ila syai'in yaltafit ila syai'in, sejak saat itu pemuda itu tidak terbersit lagi untuk melakukan perzinahan atau kemudian terikat dengan syahwat itu. Jadi kelebihan orang yang terbebas dari dosa zina ini memang luar biasa, termasuk diantaranya adalah bisa mengungkap hal-hal yang kemudian tidak tersingkap. Jadi takwil mimpi seperti Nabi Yusuf alaihissalam, karena bisa terhindar dari dosa zina itu, yang di dalam Al-Quran disebutkan, walaqad hammat bi wa hamma biha laula arra'a burhanu rabbih kadzalika linasfa anhu as-su' wal fasa innahu min ibadinal mukhlasin. Jadi sudah ada keinginan, sudah sama-sama ingin, sudah ada, tapi kemudian terselamatkan oleh burhan Allah, dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tidak jadi. Maka itu yang kemudian kelebihannya adalah bisa menakwil mimpi. Ibnu Sirin juga begitu, dalam tafsir Ahlam tentang mimpi, dia diberi kelebihan untuk menafsiri mimpi itu kan karena dia terselamatkan dari hal-hal seperti itu. Itu amal terbaik, wasilah yang kemudian disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, orang ketiga yang kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyatakan begini, Allahumma in kunta ta'lam anni istajartu ajiran bi farakin min zurratin fa'ataituhu. Ya Allah, dulu aku pernah mempekerjakan beberapa pegawai, lantas aku memberikan gaji pada mereka, namun satu waktu ada gaji yang tertinggal dari pegawaiku, yang pegawai itu sudah tidak masuk lagi, lalu uangnya aku kembangkan hingga menjadi banyak. Saat pegawai itu datang kepadaku untuk meminta upahnya yang dulu tidak diberikan, lalu aku berikan banyak sekali kepada dia. Lalu orang ini, cak kerja napa ya, mak saya cek kok banyak sekali gitu kan, kok banyak sekali gitu. Lalu kemudian, iya ini memang punyamu semua, aku tidak bercanda. Lalu aku ceritakan semuanya ya Allah kepada orang ini, lalu dia kemudian mengambil semuanya, lalu dia berdoa pada Allah. Ini ujian loh, ujian, tidak mudah. Bapak kalau menghadapi gitu, bocah engkau sama jalan, berdek paling sesuai gajinya itu, mak nyaman mbak, nah itu ini ujian, karena uang itu hijau,
fulus itu tidak ada saudara itu. Fulus itu semuanya orang bisa terpesona. Nah ketika uangnya banyak, ini diniatkan dikembangkan gitu banyak, terus diberikan semuanya, ini punyamu. Nah bayangkan kalau kita dalam kondisi begitu, apalagi dalam kesusahan butuh, paling saya beri gajinya yang dulu itu, padahal itu diniatkan dulu awalnya dikembangkan. Nah tapi orang ini mengatakan, kan dia terselamatkan dengan ujian uang itu. Allahumma in kunta ta'lam anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj anna faqusifa anhum. Ya Allah, jika aku melakukan itu karena benar-benar ingin mengharap ridha-Mu, maka lepaskan aku dari kesulitan ini. Lalu Allah buka sehingga kemudian bisa keluar. Nah penting ini, terutama juga riwayat yang ketiga ini, menyenangkan pembantu. Ketika kita menjadi majikan, menyenangkan pembantu, mereka terpuaskan, mereka senang dengan bekerja dengan kita, itu berarti pertanda kita ini orang baik. Namun manakala kita sering kemudian justru kemudian membuat sakit hati banyak pembantu, orang-orang yang ada di sekitar kita, itu pertanda kita tidak baik. Bayangkan dalam cerita ini, gajinya taruhlah itu sedikit, lalu kemudian dikembangkan, lalu kemudian ketika dia datang suatu saat dikasih uang yang berkembang banyak itu, dan tidak diambil sedikit pun oleh orang ini. Kan hebat itu pemikirannya. Jadi kalau pemimpin kita ibarat majikan, itu yang berpikir untuk rakyatnya, berpikir untuk orang-orang yang di bawah kita, bukan untuk diri kita sendiri. Nah kalau dia memikir itu untuk dirinya sendiri, itu bukan pemimpin yang baik. Makanya kan lalu disebutkan orang yang kemudian, kalau ini aku lakukan ini karena ingin mendapat ridho-Mu ya Allah, maka bukakan. Jadi memang hebat ini perilaku begini ini. Maka pelajaran penting yang kemudian disebut oleh Syekh Umar Hashim itu yang berkaitan dengan masalah ini, bahwa dalam Islam itu memang ada nanti konsep wadiah, uang titipan, ada mudharabah, ada bagi hasil bagi bersama nanti itu. Lalu kemudian ada juga yang sifatnya kirot, ya, berupa pinjaman, nanti keuntungannya dibagi atau apa. Tapi kalau belajar dari Umar bin Khattab itu punya anak, diantaranya adalah Abdullah bin Umar yang disebut dengan Ibnu Umar itu, dengan Ubaidillah. Saat Abdullah bin Umar ini dan Ubaidillah bin Umar ini datang ya, berkunjung ke salah satu tempat di Basrah itu, kebetulan gubernurnya pada waktu itu adalah Abu Musa al-Asy'ari. Nah Abu Musa al-Asy'ari ini karena melihat putranya khalifah, kemudian titip, ini uang untuk bapakmu, jadi pinjaman harta, dikasih modal ini buat beli-beli, nanti kasihkan sama bapak gitu, sama khalifah, sama Umar, uang itu. Lalu kemudian oleh dua orang ini dibeli di Irak, beli-beli barang lalu dijual di Madinah. Nah singkat cerita, itu dapat untung, jadi modalnya ada terus dapat untung. Oleh Umar bin Khattab, namanya Umar itu kan gak mau sedikit pun ada harta yang tidak baik itu. Nah, jadi hati-hati benar. Sudah semuanya diambil sama Umar, karena ini adalah titipan dari Abu Musa al-Asy'ari. Jadi anaknya tidak dapat, beremar ya bapak gitu kan, beremar ya. Yang Ibnu Umar itu, yang Abdullah itu diam aja, ya sudah nerima uang bapaknya gitu. Tapi yang Ubaidillah ini membantah, loh itu kan kita kerja ayah gitu kan, itu kan kita kerja. Kalau nanti titipan uang itu hilang, kami kan yang ganti, makanya ini kan kita kembangkan gitu. Oleh dua perdebat, tapi Umar tetap bersikukuh ya, tidak usah, tidak apa-apa. Tapi ada sahabat yang kemudian berikan gambaran, gini aja katanya, ini anggap seperti kirot itu modalnya ada, tetap modalnya ada, tapi nanti keuntungannya dibagi dua. Jadi kasih Umar karena sesuai dengan amanat dari Abu Musa, dari gubernur, untuk diberikan kamu, yang separuhnya lagi untungnya diberikan sama anak-anakmu. Hanya Umar setuju. Nah, jadi ini intinya betapa terhadap masalah harta itu harus hati-hati. Tetapi kalau niat kita menolong orang, membantu orang, jangan setengah-setengah. Kalau karena Allah,
dengan apa yang dilakukan orang ini. Hebat loh, hebat orang ini. Upahnya pembantunya ini, upahnya pegawainya ini, yang sedianya bisa dia berikan sesuai dengan upah yang ada, tapi dia berniat mengembangkan uangnya pegawainya yang memang tidak punya itu, dia tidak punya, memang sengaja dikembangkan, tapi kemudian dia datang beberapa tahun kemudian dikasihkan semua. Apa ndak membahagiakan orang ini? Tapi kalau kita sebagai majikan bisa tertipu, tergoda, lalalapai bagi saya gejina sesapun merah, padahal dia berniat seperti itu. Nah, orang ini mengatakan, ya Allah, jika engkau ridha terhadap apa yang aku lakukan, maka keluarkan aku dari masalah ini. Jadi orang bertakwa pun tidak lepas dari masalah, tetapi janji Allah bagi orang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar ketika dia menghadapi masalah. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jaga anggota tubuh kita sehingga kemudian kita termasuk orang yang bertakwa, dan Allah akan memberikan buah dari ketakwaan, tidak hanya di akhirat nanti pastinya yang kita tunggu, tapi di dunia juga akan dirasakan. Di antaranya Allah akan beri jalan keluar, Allah akan berikan kemudahan terhadap urusan-urusan, akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, dan Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kita dan diganti, dilipat gandakan pahalanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.